Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan mengikuti ibadah kita, biarlah melalui ibadah ini hidup kita semakin diubahkan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mengangkat pujian kepada Tuhan. Sambil berdiri bertepuk tangan, kita angkat pujian kepada Tuhan, kita katakan, mari kita semua. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Raja, Raja segala raja. Bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mensukan nama Yesus. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan kembali memuji Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Kita kembali siapkan hati kita. Kami datang kepadamu Tuhan, karena Engkaulah segalanya dalam hidup kami, Tuhan kami, Allah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah
Bapa yang mengasihi kami Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mempersembahkan syukur di hadirat Tuhan, oleh anugerah kebesaran Tuhan, kebaikan-Mu, tuntunan-Mu di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan, sampai hari ini Engkau memelihara kami, memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga Tuhan hari ini kami boleh bersekutu untuk beribadah, memuji dan meninggikan nama Tuhan. Bapa dalam sorga, kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan melalui ibadah kami hari ini,
pujian kami Tuhan. Kiranya nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan Bapa. Dan kami juga segenap jemaat Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh diberkati ketika kami bersekutu dengan Engkau. Bapa di sorga, berkatilah ibadah hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Tuhan boleh berjalan dengan baik dan nama-Mu yang akan ditinggikan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang ambil bagian, pemain musik, yang menjadi MC, singer, dan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memberikan kekuatan, supaya hamba-hamba-Mu ini semuanya layak dan mampu untuk melayani Tuhan dalam ibadah hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah kita pada hari ini diambil dari Mika pasal 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Baiklah dengar firman yang diucapkan Tuhan. Bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa dan Harun, dan Miriam sebagai pengajarmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran dan dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan ku persembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai, kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari Minggu ini kita bisa beribadah kepada Dia, sekalipun kita berada di tengah-tengah
pandemi COVID-19 ini. Firman Tuhan berkata, lebih baik 1 hari di pelantaran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sambut, kita salam satu dengan yang lain di sebelah kiri kanan kita, baik yang di sini atau yang di rumah, dengan mengatakan, Tuhan Yesus memberkatimu. Hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja ataupun di rumah masing-masing yang beribadah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala Mokjang El Sadai. Sementara Bapak itu berdiri, datang ke mimbar, mari kita sambut dia dengan tepuk tangan yang meriah. Kami persilakan. Mari kita berdoa. Allah tempat kami berlindung, Allah tempat kami berharap, dan Engkaulah sumber kehidupan di dalam hidup kami, ya Allah. Kami bersyukur jika hari ini kami kembali boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengajari, memampukan kami untuk mengerti isi hati Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, untuk kami bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kami, untuk kami mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami telah mempersiapkan hati dan hidup kami untuk merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan, saat ini mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Mika, pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Baiklah, dengar firman yang diucapkan Tuhan, bangkitlah, lancarkanlah pengaduan di depan gunung-gunung, dan biarlah bukit-bukit mendengar suaramu. Dengarlah, hai gunung-gunung, pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan kepadamu? Dengan apakah engkau telah kulelahkan? Jawablah aku. Sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, dan telah membebaskan engkau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa, dan Harun, dan Miriam sebagai penganjurmu. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab, dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor, dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saya mengambil tema nats ini pun sampai dengan ayat yang ke-16, hidupku di hadapan Tuhan. Saya percaya seluruh jemaat Gebam memperoleh sukacita saat ini, walaupun teksnya adalah teks teguran.
Tapi kita harus, Rasul Paulus berkata, bersukacitalah. Dan kitab Amsal katakan, jika kita ditegur oleh Allah, bersukacitalah. Kitab Wahyu mengatakan, jika engkau sebagai anak, engkau akan ditegur. Engkau akan mengalami teguran. Nah, saat ini kita ditegur, mari. Ada 3 tema yang penting di dalam kitab Mika yang baru saja kita baca. Yang pertama pengaduan, yang kedua tuntutan, dan yang ketiga hukuman. Dari 3 tema ini yang paling banyak dijelaskan di dalam Mika 6 ini adalah hukuman. Dan hukuman ini tergenapi nanti waktu bangsa Israel jatuh ke tangan Asyur. Tetapi di masa sekarang, kita merenungkan apa yang terjadi dalam hidup kita. Pernahkah kita mengalami yang namanya kehancuran? Pernahkah kita mengalami yang namanya penderitaan? Saya akan memulai. Mengapa Allah mengadukan isi hatinya terhadap umatnya? Jika kita umat Allah, mengapa Allah mengadukan kita dengan pengaduan? Apakah yang telah Allah lakukan pada kita? Dengan apakah engkau, kata Allah, telah kulelahkan? Saya merenungkannya, bagaimana mungkin seorang Allah bisa mengadu demikian kepada kita? Saya menarik ke dalam diri saya, apa yang terjadi? Hidupku bagaimana di hadapan Tuhan? Kenapa Tuhan sampai mengadukan hal ini? Kenapa Tuhan berterus terang di dalam kitab Mika tentang isi hatinya, bagaimana hidup umatnya? Kalau bandingkan dengan kitab Ayub, Ayub dipuji oleh Tuhan bahwa ia tak bercacat. Bahwa ia benar di hadapan Tuhan. Tapi saat ini umat Allah, kalau saya boleh sampaikan, kita sedang ditegur oleh Allah. Apa yang telah dilakukan Allah? Apa yang membuat kita akan kita dilelahkan oleh Allah? Padahal Allah tidak melakukan itu. Ayat 16 mengatakan begini. Engkau telah berpaut kepada ketetapan-ketetapan Omri dan kepada segala perbuatan keluarga Ahab, dan engkau telah bertindak menurut rancangan mereka. Dalam kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja, Omri dan Ahab adalah 2 raja, ayah dan anak, yang berbuat jahat di hadapan Tuhan. Baru saya memikirkan, saya merenungkan, mungkinkah saya juga demikian waktu merenungkan hal ini? Mungkin saya tidak melakukan penyembahan berhala, mungkin kita tidak melakukan penyembahan berhala, tetapi teksnya, keadaannya menyingkapkan bahwa kita menggantikan Allah dalam hidup ini dengan hal-hal yang kita pandang baik. Apa yang kita pandang baik itu yang kita lakukan, bukan apa yang Allah pandang baik. Kalau Bapak Ibu, apalagi sekarang ada proses pembacaan Alkitab yang sampai kitab Raja 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 dan seterusnya mengatakan Omri dan Ahab, baca. Omri melakukan apa, Ahab melakukan apa? Bandingkan dengan diri kita. Mereka melakukan yang mereka pandang baik. Kita hakim-hakim juga menyatakan mereka melakukan apa yang mereka pandang baik. Zaman sekarang mungkin di masa pandemi ini lebih lagi kita melakukan apa yang kita pandang baik. Kita melupakan apa yang dirasakan oleh Tuhan. Saya teringat juga di kitab Yesaya katakan, mereka memberikan persembahan, mereka memuji-muji Tuhan, tetapi Allah menyampaikan bahwa Allah muak. Mungkinkah, saya juga bertanya demikian, mungkinkah ketika saya beribadah, mungkinkah ketika saya melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, Allah saya muak?
Allah saya tidak disenangkan? Saya masih bertanya dengan hal itu. Sampai detik ini juga saya masih bertanya. Mungkinkah? Mungkinkah ketika saya melayani Tuhan, memimpin pujian, bermain musik, mungkinkah Allah itu muak? Mungkinkah Allah itu benci? Kita pandang hati kita. Ketika kita berada di rumah atau ketika berada di kerjaan, mungkinkah? Ketika saya merenungkan teks ini, betapa harus kudusnya saya di hadapan Tuhan. Tapi mungkin saya pikir, mungkinkah saya kudus di hadapan Tuhan? Tapi Allah menuntut hal itu. Kemudian kita lihat ayat yang keempat dan kelima. Tidak mengingat dan mengakui perbuatan-perbuatan Allah dalam hidup kita. Ayat yang keempat dan kelima saya singkat dengan kalimat tersebut. Saya pun menanyakan hal ini ke dalam diri saya. Apakah saya tidak mengingat perbuatan Allah dalam hidup saya? Ada 2 poin. Di ayat yang keempat dikatakan begini. Melupakan perbuatan Allah dalam sejarah hidup saya. Saya sudah berumur 33 tahun. Dan pertobatan saya sudah 15 tahun. Saya bisa meninggalkan Allah. Saya bisa melupakan perbuatan Allah di waktu dulu. Ketika sekarang saya sudah senang. Ketika saya sekarang sudah keadaannya lebih baik. Ayat 4 menjelaskan, Allah mengingatkan kembali kepada bangsa Israel bagaimana dia mengeluarkan, membebaskan nenek moyang mereka dari rumah perbudakan. Dengan tujuan apa Allah menyampaikan hal ini? Agar kita generasi ini mengerti dan mengenal Allah yang benar dan berkuasa. Agar kita juga mengingat, mereview kembali perbuatan-perbuatan Allah di masa kecil kita sampai kita sekarang. Kita jangan pernah melupakan. Karena keadaan yang enak, di ayat yang keempat ini kita juga bisa melihat waktu sebelum Tuhan hancurkan bait Allah yang ketiga, keadaan Israel berada di bawah pimpinan Roma. Mereka masih bisa senang. Tapi mereka melupakan yang telah terjadi dahulu. Maka mereka belum bisa melihat Kristus sebagai Tuhan. Bagaimana juga dengan kita? Apakah kita pernah melupakan Tuhan dalam hidup kita? Saya pernah. Hal yang paling sering saya lakukan ketika saya melupakan Tuhan adalah ketika saya menetapkan rancangan-rancangan dalam hati saya. Saya sering menggunakan logika saya sering menggunakan pikiran saya, kemampuan saya untuk merancang segala sesuatu. Saya melupakan perbuatan Allah dahulu ketika kesusahan-kesusahan melanda. Nah, itu yang diinginkan Allah di ayat yang keempat. Kemudian ayat yang kelima, kita bisa juga melupakan perbuatan Allah yang mengubah kutuk menjadi berkat. Kita bisa melupakannya. Yang dahulu kita makan saja susah, yang dahulu kita dihina oleh orang, yang dahulu kita harus bekerja keras untuk memperoleh makanan kita. Namun sekarang sudah lebih enak. Kita bisa melupakan kuasa Tuhan yang membuat kita bebas dari masalah kita. Mari coba kita bandingkan dengan Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Itu cerita tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dari yang ke-10 orang kusta itu, 1 orang kusta dari Samaria. Ketika Tuhan Yesus menyuruh mereka, pergilah tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Di tengah perjalanan mereka tahir,
hanya satu orang yang kembali, yaitu orang Samaria. Dia kembali kepada Tuhan Yesus dan mempermuliakan Allah. Kita juga bisa demikian. Kita bisa salah satu di antara yang 9 orang. Ketika masalah kita selesai, kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita lupakan bahwa Allah yang telah mengangkat kutuk itu, bahwa Allah yang telah membebaskan kita dari penderitaan, dari masalah yang kita hadapi. Kita sering lupa. Tapi teks hari ini diingatkan kembali kepada kita untuk kita jangan sampai lupa. Kenapa dua teks ini mengingatkan? Karena di ayat yang ke-6 dan ke-7 itu kita menganggap cara hidup yang diinginkan Allah adalah dengan persembahan-persembahan. Ayat yang ke-6 dan ke-7 ini adalah cara manusia supaya Allah merasa disenangkan. Memang benar, Allah menyuruh di dalam kitab Keluaran, di dalam hukum Taurat atau 5 kitab Musa, itu disampaikan peraturan-peraturan di dalam rumah ibadat, yaitu kemah pertemuan. Bahwa kamu harus menyembelih kurban pagi, kurban petang. Memang benar. Tapi esensi, nilai dari persembahan-persembahan itu adalah hati. Semua menjadi sia-sia ketika kamu memberikan persembahan kepada Tuhan, ketika kamu beribadah kepada Tuhan, ketika kita tidak benar-benar hidup di hadapan Tuhan dengan ketulusan. Ayat yang ke-6 dan ke-7 ini dibandingkan, saya membandingkan dengan kitab Wahyu. Ada 7 jemaat, yang satu jemaat dikatakan, lebih baiklah kalau kamu dingin atau kamu panas. Kalau kamu suam-suam kuku, artinya kamu memberikan persembahan, kamu beribadah di hadapan Tuhan, tapi hatimu jauh daripada Tuhan. Saya memikirkannya, Bisakah saya datang ke gereja, apalagi sekarang di rumah beribadah? Bisakah saya hanya melakukan rutinitas saja? Bapak Kris Manusama menyampaikan begini, sia-sia semua tata ibadahmu kalau kamu tidak serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Allah. Nah, kita melihat ayat yang ke-6 dan ke-7 ini, kita seringkali berfokus pada persembahan-persembahan kepada Allah, dan kita anggap bahwa dengan persembahan-persembahan ini Allah akan disenangkan. Tetapi kita melupakan bahwa Allah tidak memerlukan persembahan. Apa yang Allah perlukan? Apakah Allah kurang di sorga? Apakah Allah kurang persembahan-persembahan itu? Apakah Allah memakan lemak-lemak daripada domba-domba jantan? Apakah Allah memakan uang yang kita berikan? Sama sekali tidak. Allah tidak memerlukan persembahan. Tetapi Allah menginginkan hati kita. Mengapa kita memberikan persembahan? Mengapa kita datang ke gereja? Tadi Bapak Pendeta Muda semalam sampaikan, dalam Mazmur 84 dikatakan, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Pemazmur mengerti bahwa hidupnya harus bergantung kepada Allah. Tuhan Yesus juga menyampaikan di dalam Yohanes 15, jika kamu hidup dan firman-Ku hidup di dalam kamu dan aku ada di dalam kamu, maka mintalah. Tapi seringkali kita tidak. Kita menganggap, kita membuat aturan-aturan sendiri, aturan-aturan praktika ibadah untuk bisa menyenangkan Allah. Mari saya merindukan kita memikirkan tentang ini. Apakah arti ketiga hal ini? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, rendah hati di hadapan Tuhan. Apa artinya?
Mengapa di dalam Mika 6 ini disimpulkan tentang 3 hal ini? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, rendah hati di hadapan Tuhan. Itulah yang diinginkan, yang dituntut Tuhan daripada kita. Di zaman postmodern ini atau di zaman milenial ini, apa ini yang ketiga ini? Apa yang ketiga ini sekarang mau kita lakukan? Berlaku adil ya gimana? Saya melihat, adakah kita bisa adil? Mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Menurut saya, arti ketiga hal ini adalah kita hidup di dalam Allah dan Allah hidup di dalam kita. Dengan kata lain, hati, keinginan, dan seluruh hidup kita harus disesuaikan dengan firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana mungkin bisa hidup kita disesuaikan dengan firman Tuhan? Mungkin ini menjadi momok ya. Mungkin ini menjadi suatu pemikiran yang harusnya mendalam dalam hidup kita. Mungkinkah saya hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dengan keadaan yang saat ini begitu berat. Tapi saya akan membandingkan. Kita sudah pernah membaca kitab Daniel. Saya yakin dan percaya. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia hidup di dalam pembuangan di Babel, di dalam penjajahan Babel, yang mereka harus tunduk kepada peraturan-peraturan orang yang tidak mengenal Allah. Namun mereka tetap hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi adakah alasan bagi kita yang saat ini kita bebas untuk beribadah, menyatakan bahwa kita tidak bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan? Apakah terlalu berat? Tapi kita tidak bisa mengatakan demikian karena Allah menuntut hal itu dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, di dalam kitab Yakobus pasal yang kedua. Jika kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Tuhan, namun kita mengatakan bahwa begitu sulitnya untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, apakah kita beriman? Menurut saya kita tidak beriman. Menurut saya kita tidak lebih daripada orang-orang Farisi. Tuhan Yesus menyampaikan di dalam kitab Injil Sinoptik, kamu harus hidup keagamaan harus lebih daripada orang-orang Farisi, yang bukan hanya untuk formalitas, tetapi benar-benar dari hatinya. Kemudian dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Ini adalah inti dari seluruh Alkitab. Bagaimana kita mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus hidup sesuai firman Tuhan. Kita harus terus-menerus bercermin. Oh iya ya, hari ini Tuhan mau berbicara apa kepada saya melalui firman-Nya. Nah, baru kita lakukan. Mungkin tidak akan pernah sampai 100% kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak akan pernah. Tetapi ketika kita memiliki keinginan, Allah akan memberikan kekuatan untuk kita bisa menyesuaikan hidup kita dengan firman Tuhan. Nah, sebagai penutup dari khotbah hari ini, jadi bagaimana seharusnya kita hidup di hadapan Allah? Yang pertama, kita jangan pernah meninggalkan Allah dengan memandang perbuatan yang kita pandang baik sebagai kesukaan bagi Allah. Mari kita hidup, kita memandang
apa yang Allah suka, bukan apa yang kita pandang Allah sukai. Kemudian kita harus mengingat dan mengakui segala perbuatan Allah dalam hidup kita. Mengapa kita harus mengingat dan mengakui? Agar kita semakin mengenal Allah. Dengan mengingat perbuatannya dan mengakuinya, kita mengenal Ia. Contoh dari kesimpulan yang nomor 2 ini adalah Hagar. Dalam kitab Kejadian ketika Hagar diusir oleh Abraham, ia berjumpa dengan malaikat Tuhan. Ia mengalami Tuhan, maka ia katakan El Roy. Artinya ada pengalaman, ia mengingat perbuatan Allah yang memberikan air kepadanya. Kita juga harus mengingat apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Dan kita bisa menamai Allah itu sesuai dengan pengalaman kita. Kemudian yang ketiga, kita harus menjalani hidup dengan hati-hati dan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, di poin yang ketiga ini diingatkan kembali sama seperti Yosua. Di dalam kitab Yosua yang pertama dikatakan, haruslah kamu merenungkan firman Tuhan siang dan malam supaya kamu hidup benar, supaya kamu bisa benar di hadapan Tuhan. Hanya dengan demikian kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur jika hari ini Tuhan menegur kami bagaimana kami harus hidup. Mungkin Bapa ada kekerasan hati di hati kami. Ada kami memandang orang-orang. Dan ada kami memandang di dalam hati kami bahwa hidup kami sudah benar. Ajari kami Tuhan untuk kami merendahkan hati kami. Ajari kami Bapa untuk kami mengakui kesalahan-kesalahan kami di hadapan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami bisa kembali berdiri tegak. Sama seperti Rasul Paulus mengatakan, ia meninggalkan apa yang di belakang dan berlari-lari menuju tujuannya, yaitu pengenalan akan Kristus. Tuhan, kami juga rindu sama seperti Rasul Paulus. Kami boleh meninggalkan apa yang telah di belakang kami Tuhan. Perbuatan-perbuatan kami yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan kami boleh berdiri tegak untuk mencari tujuan kami, pengenalan akan Kristus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Urapi kami Tuhan dengan roh Tuhan. Ajari kami Bapa untuk kembali merenungkan firman Tuhan dari Mika 6, agar kami mengerti hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapak Gembala Mojang Elsadeh, yang mengingatkan kita tentang bagaimana kita hidup di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini kita renungkan dan kita taati di dalam kehidupan kita. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Mojang Elsadeh, Bapak Richard dan keluarga. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak Richard dan keluarga, dan memberkati anak-anak, dan memberkati dalam pelayanan, agar Tuhan memakai lebih heran lagi bagi kemuliaannya. Sekali lagi terima kasih Bapak Richard untuk pelayanannya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya kita akan dengarkan firman Tuhan ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan.
kami di surga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami bisa datang ke hadapan Tuhan, menyembah Engkau dengan membawakan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Siapakah diri kami Tuhan? Bukankah kemampuan, kekuatan, tenaga untuk mendapatkan semuanya itu juga berasal daripadamu. Tapi kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami datang kepada Engkau, membawakan persembahan ini. Ada yang membawakan persembahan minggu, persembahan ucapan syukur, persembahan misi, dan persembahan persepuluhan. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan ini untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan, untuk memperluas pekerjaan Tuhan lewat Gereja Baptis Antioquia Medan ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikannya. Berkati Tuhan mereka dalam tugas, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam studi mereka, dalam kehidupan mereka. Buatlah mereka semakin mengasihi Tuhan, semakin menaati Tuhan, dan kiranya Tuhan semakin dipermuliakan lewat kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita dengarkan pengumuman gereja. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Adapun beberapa pengumuman bagi kita di minggu ini. Yang pertama, kita tetap menjaga kesehatan kita di masa pandemi ini, supaya tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat, dan tetaplah selalu menggunakan masker kemanapun Bapak Ibu Saudara pergi. Yang kedua, kita tetap berdoa untuk jemaat yang masih sakit. Seperti minggu-minggu lalu kita doakan, secara khusus juga doakan Bapak Gembala sidang kita dan Ibu Gembala, Ibu Sharon, yang sedang berada di Korea menjalankan pengobatan. Yang ketiga, ingatkan kembali untuk pembacaan Alkitab, karena ini sudah bulan 3 dan hampir selesai. Silakan kepada Bapak Ibu tetap melaporkan pembacaan Alkitab kepada gereja. Demikian pengumuman yang bisa kita dengarkan. Terima kasih. Salam. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Selalu setia bersama
kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau hadir dan Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Dan kami bersyukur Tuhan, kami dapat memuji memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan berkenan kepada pujian dan penyembahan kami. Dan kiranya Tuhan firman-Mu Tuhan yang sudah berbicara kepada kami, biarlah Roh Kudus yang memeteraikan di dalam hati kami, agar kami hidup menaati firman Tuhan, agar kami semakin mengkoreksi hati kami di hadapan Tuhan, bagaimana hidup kami di hadapan Tuhan sampai saat ini. Biarlah kami pulang ke rumah dengan hati yang semakin mengasihi Tuhan, semakin takut kepada Tuhan, semakin menaati Engkau, dan Tuhan semakin dipermuliakan lewat kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat Bapak hamba-Mu, Bapak Richard Mokjang El-Sadai, yang sudah menyampaikan firman Tuhan tadi. Kiranya Tuhan memberkati dia, memberkati keluarga, memberkati anaknya, memberkati tugas dan pekerjaan dan pelayanannya Tuhan. Pakai dia Tuhan semakin heran lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk Bapak Pendeta Yohanes dan Ibu Sharon yang sekarang ada di Korea, sedang menjalani perawatan Tuhan. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau memberkati Bapak Pendeta Yohanes dan Ibu Sharon, agar mereka Tuhan sembuhkan Tuhan, agar mereka semakin cepat sembuh dan berkati dokter yang merawat mereka, berkati obat yang digunakan, dan biarlah Tuhan mereka cepat kembali ke Indonesia untuk melayani di gereja ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tolonglah pemerintah kami Tuhan, dalam mengantisipasi COVID-19 dan juga dalam melaksanakan vaksinasi dan juga dalam mengantisipasi keadaan ekonomi akibat pandemi ini, dan juga perjalanan pemerintahan. Kami memohon Tuhan, kena beri takut akan Tuhan di dalam hati pemerintah kami. Tuhan menolong, berikan hikmat untuk bisa menyelesaikan dengan baik, dengan berharap kepada Tuhan, dan biarlah bangsa kami ini Tuhan semakin maju Tuhan, dan dapat mengantisipasi keadaan ekonomi sekalipun berada di tengah COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, umat-Mu Tuhan dimanapun berada, baik yang di gereja ini maupun yang sedang beribadah di rumah. Kiranya Tuhan menolong mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bergumul Tuhan kiranya memberikan jalan keluar, yang sedang menghadapi persoalan ekonomi Tuhan juga akan turun tangan untuk menolong mereka untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi pada saat ini. Apakah persoalan suami istri, atau persoalan orang tua dan anak, dan persoalan pekerjaan atau persoalan yang lain. Tuhan menolong mereka Tuhan. Tuhan mengasihani mereka, biarlah Tuhan terus memandang kepada Engkau yang setia, yang tak peduli kepada mereka, yang mengasihi mereka. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan yang terus melindungi, menyertai, dan memberkati kami semuanya. Kiranya penuhkan kami dengan sukacita daripada-Mu, dan damai sejahtera daripada Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kita dengarkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan dan persekutuan dengan Roh Kudus adalah berserta dengan saudara dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.